Sudah 10 tahun aku tak bertemu dengannya. Sejak itu pula aku tak mendengar kabar beritanya. Dia seperti hilang di telan bumi. Kepulangannya pagi ini tentu saja sangat mengejutkanku dan seluruh keluarga. Berdasarkan teks di atas, sudut pandang atau POV yang digunakan oleh penulis adalah untuk mengetahui sudut pandang sebuah teks cerpen. Kalian perhatikan kata ganti yang digunakan oleh si penulis. Kalau si penulis menyatakan dirinya sebagai aku dan dia adalah tokoh, maka sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama. Sedangkan bila si penulis menyebut si tokoh dengan kata dia atau menyebutkan namanya, atau kata lain menyatakan bahwa si tokoh adalah orang ketiga, maka sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Simak kembali teks cerpen di atas. Sudah 10 tahun aku. Jadi, karena dia menyebut dirinya aku, maka penulis menggunakan sudut pandang orang pertama. 3 remaja pendaki itu sudah mulai kelelahan. Pakaian mereka sudah basah oleh keringat. Ini jalan yang tadi kita lalui. Kita masih berputar-putar di sini. Lihat, itu pohon mahoni yang tadi kan? Serentak ketiganya mengikuti arah yang ditunjuk oleh Rangga. Mereka saling pandang. Hari sudah mulai gelap. Kita tersesat. Wajah Ari memucat. Ya, kita tersesat. Tapi jangan panik. Jalan yang kita lalui ini pasti jalan yang biasa dilalui penduduk. Lihat, tidak ada rumput liar yang tumbuh. Jalan ini bersih. Rangga menenangkan mereka. Tapi sesore ini mana ada penduduk yang masih pergi ke hutan? Suara Ari bergetar. Watak Ari pada penggalan cerita di atas penakut. Penulis menggambarkannya melalui penggalan teks cerpen tadi menampilkan dialog antar tokoh. Dari dialog itu kita mengetahui bahwa Ari bersifat penakut. Jadi jawabannya adalah melalui dialog antar tokoh. Sejak diberlakukan PSBB dan para siswa belajar di rumah, Bikmur sangat merasakan dampaknya. Sejak suaminya meninggal beberapa bulan yang lalu, dia berjualan nasi uduk dan gorengan di halaman belakang sekolah demi menghidupi anak sematawayangnya yang baru berumur 3 tahun. Sekarang Bikmur berencana berjualan sayur keliling. Masalahnya, anaknya yang baru berusia 3 tahun itu tak mungkin ditinggal sendirian di rumah. Konflik pada penggalan cerita di atas disebabkan pada soal ini yang ditanyakan adalah penyebab. Jadi, penyebab dari persoalan yang dihadapi oleh Bikmur adalah adanya PSBB yang diakibatkan oleh COVID. Jadi, jawabannya adalah C. Suara gaduh di halaman rumah membangunkan Aini dari istirahat siangnya. Dia kemudian menyibakkan tirai jendela untuk memastikan sumber kegaduhan. Di luar, di pinggir jalan, sudah banyak orang berkumpul. Untuk memenuhi hasrat ingin tahunya, dia pun melangkah keluar. Penggalan cerpen di atas ditulis dengan teknik alur. Ada 3 jenis alur, yaitu maju, alur mundur, dan alur campuran. Dimasukkan sebagai jenis alur maju bila cerita dimulai dari awal, kemudian bergerak menuju akhir. Sedangkan alur mundur bila cerita dimulai dari akhir, kemudian kisah itu kembali ke masa lalu. Sedangkan alur campuran bila cerita alurnya bergerak maju tetapi kadang-kadang juga kembali ke masa lampau. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. Rona jingga di langit sudah semakin memudar. Sebentar lagi pasti ditelan gelap. Aku masih duduk di teras
sambil tak melepaskan pandang dari kendaraan yang lalu lalang. Belum kulihat Rahmi turun dari angkot dan berlari ke arahku. Sudah 3 tahun dia tak pulang menemuiku. Lebaran tahun lalu karena dia baru saja melahirkan. Lebaran kali ini aku yakin dia akan pulang. Dia pasti merindukanku, seperti aku selalu merindukannya. Latar yang tergambar pada penggalan teks di atas ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Pada soal ini, yang diinginkan hanya 2 bentuk latar yang tergambar jelas pada teks, yaitu latar waktu dan latar tempat. Cerita ini berlatar waktu sore hari karena digambarkan adanya rona jingga. Kemudian hari hampir gelap. Sedangkan tempatnya jelas di situ terbaca bahwa tokoh sedang duduk di teras rumah. Jadi jawabannya adalah B. Pada akhirnya setiap manusia harus bisa berkompromi dengan takdirnya. Hanya itu cara agar tidak lupa bersyukur atas segala kebaikan yang telah dinikmati. Selalu meratapi kegagalan atau hidup yang tidak sesuai dengan impian akan membuat semua semakin berat. Kata-kata yang diucapkan emak ini menyadarkanku pada ambisi yang berlebihan. Sesuai dengan struktur teks cerpen, penggalan teks di atas merupakan bagian. Struktur teks cerpen terbagi 3. 1. Orientasi yang menggambarkan bagian awal cerita. Sedangkan yang kedua adalah komplikasi. Pada bagian komplikasi sudah terlihat adanya konflik atau permasalahan. Dan bagian akhir adalah resolusi, berisi penyelesaian. Nah, pada teks ini terlihat bahwa tokoh mulai menyadari kesalahannya karena mendengarkan nasihat emaknya. Jadi, bagian teks ini adalah bagian resolusi. Jadi, jawabannya adalah C.